Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel. Jadi saya sedang memperbaiki makalah hadis. Jadi beberapa minggu yang lalu dua minggu yang lalu saya tampil makalah. Ini makalahnya, judulnya Kitab Sunan Abi Daud. Jadi saya sedang memperbaiki karena ada beberapa yang harus diperbaiki. Ini paraf. Jadi di pasca tetap tampil makalah, malah lebih banyak daripada S1. Jadi mahasiswanya dituntut untuk pandai berbicara, pandai mempresentasikan makalah. Tapi ada beberapa hal yang sepertinya harus saya perbaiki. Ini ada beberapa kode dari Bapak Doktor, dosen saya di Pasca UIN. Jadi yang pertama, tapi tidak banyak, cuma dua. Yang pertama syarah Kitab Sunan Abi Daud. Jadi kemarin itu tidak saya masukkan syarah Kitab Sunan Abi Daud. Kemudian satu lagi tentang makna salih. Nanti akan saya jelaskan apa itu makna salih dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi sambilan saya memperbaiki makalah, saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan. Oh ya, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini dan terus mensupport Darul Mukhlisin Channel untuk selalu upload informasi-informasi keislaman, baik fikih maupun yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau sambilan memperbaiki makalah, saya juga mempresentasikan kepada teman-teman, saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua, kepada rekan-rekan semua tentang Kitab Sunan Abi Daud ini. Oke, kita buka filenya terlebih dahulu. Kitab Sunan Abi Daud. Nah, ini dia. Jadi dalam pembahasan studi hadis, kita berbicara tentang metode dan sistematika penulisan kitab hadis. Jadi nanti di sana kita diajarkan agar mampu menganalisa bagaimana metode yang dilakukan oleh para muhaddisin ini tentang cara pengutipan hadis, cara meriwayatkan hadis, bagaimana penerimaan hadis. Nah, ini diuraikan dalam metode dalam mata kuliah studi hadis. Jadi judul saya ini Kitab Sunan Abi Daud. Kemudian saya tambah judulnya di bawah, analisis metode dan sistematika penulisan kitab hadis karangan Abi Daud Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath. Jadi Abi Daud itu namanya Abu Daud Sulaiman, ayahnya Al-Ash'ath. Nah, ini sambilan kita perbaiki. Kita lihat terlebih dahulu mananya ya. Nah, jadi makalah ini mengkaji tentang metode dan sistematika penulisan kitab hadis. Jadi kitab hadis Sunan Abi Daud atau kitab Sunan dulu. Jadi dalam penulisan hadis, para ulama itu mengklasifikasikan kitab hadis ke dalam beberapa macam. Ada yang namanya kitab jami', ada namanya mustadrak, ada namanya musnad, musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi diuraikan nanti. Misalnya Abu Bakar meriwayatkan hadis apa saja.
kemudian Umar meriwayatkan hadis apa saja. Nah, itu ada metode penyusunan kitab musnad. Nah, di kitab sunan ini metodenya itu dengan cara penyesuaian kitab-kitab fikih. Jadi yang dimaksud dengan kitab sunan adalah kitab hadis yang sistematikanya sesuai dengan urutan penulisan bab-bab fikih. Misalnya dimulai dari bab taharah, bab salat, bab zakat, bab haji dan seterusnya sesuai mengikuti bab-bab dalam kitab fikih. Kita bahas dulu tentang biografi Abi Dawudnya. Jadi Abi Dawud itu memiliki nama Abu Dawud atau Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Imran Al-Addi As-Sijistania. Beliau itu lahir di Sijistan. Jadi beliau itu lahir di Sijistan nama kotanya, yaitu salah satu kota yang ada di negeri Basrah. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah. Nah, dan wafat pada umur 73 tahun atau pada tahun 275 Hijriah. Yaitu pada 16 Syawal 275 Hijriah. Atau bertepatan pada tahun 888 Masehi. 8-nya 3 kali. Jadi ayah beliau itu Al-Ash'as yang merupakan juga seorang perawi. Artinya beliau sudah dari kecil dididik oleh orang tua yang paham ilmu agama, paham ilmu hadis. Nah, sejak kecil berarti beliau sudah berada pada keadaan orang-orang yang agamis Islam. Jadi pada awal intelektualnya beliau mempelajari tentang Al-Quran serta literatur bahasa Arab dengan baik. Nah, setelah belajar Al-Quran dan bahkan beliau sudah menghafal Al-Quran pada umur 20 tahun, kalau di tempat kita mungkin taman SMA, sudah mulai merantau. Nah, beliau mulai merantau untuk mencarikan hadis-hadis dari para ulama-ulama hadis. Nah, tempat yang beliau tuju yang pertama itu ke Baghdad. Nah, ini bisa nanti saya tulis pengutipan referensinya di bawah atau di deskripsi. Jadi beliau pertama melakukan pengembaraan untuk mencari ilmu hadis pada usia 20 tahun ke Baghdad. Setelah itu baru beliau setelah cukup dewasa ataupun lebih dari umur 20 tahun beliau melakukan perjalanan ke Jazirah Arab, ke Syam, ke Hijaz, ke Mesir, ke Irak dan Khurasan serta Naisabur. Pengembaraannya ini untuk mencari ilmu berkaitan dengan hadis kepada para ulama. Beliau berguru kepada banyak sekali ulama. Namun ada beberapa yang diriwayatkan bahwa beliau belajar kepada orang-orang hebat yang tersebut dalam mukadimah kitab Sunan Abi Dawud. Yang pertama Abu Walid Al-Tayalisi. Jadi itu yang pertama. Kemudian Yahya bin Ma'in. Yang ketiga Ahmad bin Hanbal. Itu guru beliau yang saya catat ini lebih dari 20 orang. Banyak sekali guru-guru beliau, tapi yang penting yang saya sebutkan tadi adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Malah ada yang menyebutkan bahwa Imam Abi Dawud juga berguru kepada Imam Muslim dan Imam Bukhari. Namun saya belum memastikan apakah betul beliau berguru kepada Imam Muslim atau Imam Bukhari. Bagi teman-teman mungkin yang sudah tahu, tolong di komen di bawah ini apakah betul Imam Abu Dawud itu berguru kepada Imam Muslim dan Bukhari atau bukan. Nah, sedangkan murid-muridnya
Nah, ini ada beberapa orang hebat. Ini saya sebutkan beberapa orang hebat yang meriwayatkan hadis dari Imam Abu Dawud. Yang pertama, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, atau biasa yang kita kenal dengan Imam Tirmidzi. Nah, beliau juga meriwayatkan dari Imam Abi Dawud. Nah, berarti beliau merupakan murid dari Imam Abi Dawud yang nanti melahirkan kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, kemudian yang kedua ada Imam An-Nasa'i, atau yang bernama lengkap Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Kemudian ada putra Abi Daud sendiri, yaitu Abdullah bin Sulaiman Al-Ash'ath. Nah, itu ada beberapa orang lagi, ada sekitar yang saya catat di sini 13 orang. Nah, jadi kita langsung bahas mengenai kitab Sunan Abi Daud. Kitab Sunan Abi Daud ini adalah kitab hadis yang sesuai fikih seperti saya sebutkan tadi, yang telah diseleksi oleh Imam Abi Daud. Kurang lebih dari 500 hadis yang beliau hafal, itu seleksi selama kurang lebih 35 tahun. Jadi cara Imam Abi Daud ini menyeleksi hadis, yaitu beliau berdiskusi dengan para ulama. Jadi dari hasil diskusinya tersebut, hadis yang 500.000 dihafal oleh Imam Abi Dawud. Kemudian yang ditulis hanya sekitar 4.800 hadis. Kemudian ada satu keistimewaan, yaitu beliau, Imam Abi Dawud ini, menghindari menggunakan banyaknya hadis dalam satu permasalahan. Misalnya ada permasalahan salat, beliau hanya mengutip satu hadis. Walaupun beliau tahu beberapa hadis yang lain, tapi hanya mengutip satu hadis. Selain itu, ia menghindari banyaknya hadis untuk satu masalah. Jadi tidak ingin menyelesaikan satu masalah dengan panjang hadis yang intinya sama saja. Nah, jadi dalam ensiklopedi kitab 9 hadis, ini saya sarankan juga kepada teman-teman yang ingin melihat hadis lebih rinci, melihat hadis lebih jauh, itu bisa dicek untuk aplikasi hadisnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi hadis, silahkan buka Play Store-nya, klik di menu aplikasi, kemudian ketik saja ensiklopedia hadis. Nah, yang ini kitabnya. Nah, ini beratnya lumayan beberapa MB, sekitar 200 MB kalau nggak salah saya. Nanti bisa dicek. Jadi setelah di-download bisa langsung dibuka dan kita bisa melihat beberapa hadis. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Coba kita cek Sunan Abi Dawud, Abu Dawud ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini hadis yang pertama, kita lihat browsernya ya. Nah, ini daftar isinya, sistematika penulisannya. Taharah, salat, zakat, barang temuan, sampai adab. Adab ini ada beberapa bab lagi yang diakhiri dengan adab mencaci angin kalau nggak salah saya. Nah ya, nah mencaci angin. Nah, ini ada hadis ke 4590, artinya tidak sampai 4800. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita kembali. Silahkan lanjutkan videonya. Nah, ini ada pernyataan Imam Abi Dawud yang sudah ada terjemahnya. Abi Dawud telah menerangkan manhaj yang ditempuh dalam kitabnya. Nah, beliau berkata, saya menyebutkan dalam kitab hadis ini yang sahih, yang menyerupai dan mendekati sahih, 2. Kemudian segala hadis yang terdapatnya padanya kelemahan yang sangat dhaif. Nah, kemudian beliau menerangkannya. Nah, ini kesempurnaan dalam kitab
Sunan Abi Daud. Walaupun tidak semua isi dalam kitab Sunan Abi Daud itu hadis sahih seperti kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tapi dalam kitabnya itu beliau mencantumkan ini hadis dhaif. Alasannya kenapa? Kemudian ini hadis hasan. Kemudian ini hadis hasan sahih. Kemudian hadis ini menyerupai sahih. Dan ini sangat sahih. Nah, beliau cantumkan semua. Jadi ada nanti istilah salih. Salih ini digunakan kepada hadis-hadis yang boleh berhujjah dengan hadis tersebut, baik hadis sahih maupun hadis hasan. Nah, kemudian beliau juga menambahkan, tidak ada dalam kitab sunan yang aku susun diambil dari orang yang matruk. Apabila ada di dalamnya ada hadis mungkar, niscaya saya terangkan bahwa hadis mungkar dan di dalam bab itu tidak ada hadis yang selain daripadanya. Jadi beliau walaupun mengutip hadis mungkar, tapi beliau jelaskan di mana letak kemungkarannya itu. Nah, ini saya tunjukkan dalam bab mangqala yarka'u raka'ataini. Pada hadis pertama itu memang beliau langsung mencantumkan hadis mungkar. Artinya walaupun beliau mengutip hadis mungkar, tapi beliau juga mencantumkan keterangannya, apakah itu dhaif maupun hasan maupun sahih. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah dalam kitab Sunan Abi Dawud ini. Ada yang namanya sahih, ada yang namanya menyerupai sahih. Jadi hadis sahih ini adalah hadis yang sahih li zatihi, memang hadis sahih karena tingkat kesahihannya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya. Artinya hadis tersebut secara sanad dan matan itu memang hadis yang sahih. Namun ada yang kedua istilahnya itu yang menyerupai sahih. Kenapa disebut menyerupai sahih? Hadis tersebut secara yang dimaksud dengan hadis menyerupai sahih atau sahih li ghairihi itu karena hadis tersebut menyerupai hadis sahih li zatihi, tetapi martabatnya di bawah sahih li zatihi. Nah, ini bedanya. Yang pertama memang secara zatnya, yaitu secara sanad dan matannya itu adalah kitab sahih, hadis sahih. Namun yang menyerupai sahih atau sahih li ghairihi ini karena berada levelnya di bawah sahih li zatihi. Nah, yang ketiga ada yang namanya yuqaribuhu, artinya mendekati sahih. Kenapa dipakai istilah yuqaribuhu oleh Abi Daud? Ini menurut sebagian muhaddisin karena hadis tersebut adalah hadis hasan li zatihi, itu bukan sahih li zatihi, bukan juga sahih li ghairihi, tapi hasan li zatihi. Karena hadis hasan li zatihi ini bisa naik menjadi sahih li ghairihi apabila didukung oleh hadis yang lain. Nah, ini letak perbedaannya. Saya ulangi. Yang pertama sahih li zatihi, yang kedua sahih li ghairihi, yang ketiga hasan li zatihi. Keempat ada yang namanya dhaif. Nah, hadis dhaif sama seperti ulama-ulama yang lainnya, apabila tidak cukup syarat ketentuan hadis sahih maka beliau mendhaifkannya. Nah, istilah tersebut menurut para muhaddisin berarti hadis yang sangat dhaif. Terhadap hadis ini Abi Daud memberikan sejumlah penjelasan mengenai letak kedhaifannya. Nah, jadi ada beberapa letak kedhaifan yang digunakan oleh Imam Abi Daud pada kitab sunannya yang berkaitan dengan hadis dhaif. Nah, pencantuman hadis dhaif tersebut bukan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini yang penting. Bukan berarti ketika dalam kitab Sunan Abi Daud ada hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai hujjah, bukan. Nah, tetapi untuk menerangkan bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif. Yang selanjutnya yaitu hadis salih. Nah, hadis salih sebagian saya sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan hadis salih ini adalah hadis yang digunakan oleh Imam Abi Dawud sebagai hujjah, yaitu hadis dari hadis
sahih dan hadis hasan. Kemudian kita masuk pada pembahasan sistematika penyusunan kitab. Jadi kitab Sunan Abi Daud, saya ulangi, itu disusun sesuai dengan bab fikih. Rincian kitab Sunan Abi Daud atau sistematika Sunan Abi Daud ini terdiri dari 35 kitab. Artinya dalam pembahasan utama kitab. Kemudian 1871 bab dan 4.800 hadis. Tapi ada ulama yang menyebutkan 5.000, ada juga ensiklopedi 9 hadis tadi kurang dari 4.800. Penyebabnya apa? Kesimpulan dari kenapa ada yang menyebutkan 4.800 dan ada yang 5.000, karena yang menyebutkan 5.000 adalah keseluruhan hadis yang ada di dalam kitab Sunan Abi Daud. Sedangkan yang menyebutkan 4.800 adalah jenis hadis, artinya hadis tersebut tidak dihitung lagi walaupun sudah diulangi. Sedangkan yang 5.000 ini yang mengulangi hadis, jadi keseluruhan. Sedangkan yang 4.800 beliau tidak menghitung yang diulang-ulang, karena ada beberapa hadis yang sesuai dengan bab fikihnya maka dijelaskan. Sedangkan ini tidak disentuhkan, artinya ada sekitar 4.800 hadis. Ini ada beberapa. Tetapi menurut perhitungan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ini ada referensinya, itu jumlah hadisnya ada 5.274. Betul memang 5.274 secara keseluruhan. Perbedaan perhitungan sangatlah wajar karena Abi Daud sering mencantumkan satu hadis di tempat yang berbeda. Jadi beliau ada mencantumkan satu hadis di tempat yang berbeda-beda. Ada di bab tempat, ada di bab tahara, ada di bab salat dan lain-lain. Makanya hadis itu dihitung secara keseluruhan lebih dari 5.000. Padahal secara substansinya itu hanya sekitar 4.800 hadis. Babnya itu ada kitabnya ada 35 kitab. Yang pertama kitab taharah, salat, zakat, al-qatah, manasik, nikah, talaq, as-saum, al-jihad, ad-dahaya, sa'id, al-wasaya, al-faraid, al-kharaj, al-imarah. Jadi banyak sampai 35 kitab sampai diakhiri dengan bab adab. Ini yang terakhir, pembahasan terakhir ini terkait dengan penilaian para ulama terhadap kitab Sunan Abi Daud. Jadi saya ambil yang pertama itu Al-Khattabi. Al-Khattabi berkata, ketahuilah kitab Sunan Abi Daud adalah sebuah kitab yang mulia mengenai hadis-hadis hukum yang belum pernah satu kitab disusun sepertinya. Berarti ini kitab pertama menurut dia. Para ulama menerima dengan baik kitab Sunan tersebut. Karenanya dia menjadi hakim antara ulama dan fuqaha yang berkelainan mazhab. Kitab ini menjadi pegangan ulama Irak, Mesir, Maroko dan negeri-negeri yang lain. Mantap. Bagi teman-teman yang ingin lebih paham fikih, maka dianjurkan untuk membaca kitab Sunan Abi Daud insyaallah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengemukakan bahwa kitab Sunan Abi Daud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam dan sebagai pemberi keputusan baik untuk perselisihan pendapat. Artinya beliau menyelesaikan pendapat itu secara baik dengan kitab Sunannya. Kemudian kepada kitab itulah orang-orang jujur mengharapkan keputusan. Mereka merasa puas atas keputusan dari kitab tersebut, karena Abi Daud telah menghimpun segala macam hadis hukum dan menyusunnya dengan sistematika yang baik dan indah, serta membuang hadis-hadis yang lemah. Kemudian ada Ibnul Arabi mengatakan bahwa apabila seorang sudah memiliki kitabullah dan kitab Sunan Abi Daud, maka ia tidak lagi memerlukan kitab lainnya. Pernyataan Ibnu Arabi ini untuk menjunjung tinggi bahwa kitab tersebut adalah kitab yang sangat baik.
Nah, yang terakhir ada Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kitab Sunan Abi Daud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis tentang hukum. Dan ada yang penting dari Imam Abi Daud ini, ada yang mengatakan bahwa Imam Abi Daud ini merupakan salah seorang yang sangat warak. Itu imam hadis yang sangat warak. Dari mana diketahui bahwa beliau warak? Itu terlihat dari pakaiannya. Jadi pakaian Imam Abi Daud itu menurut riwayat kalau tidak salah satu, anggaplah yang kanan itu lebih besar bajunya. Kalau baju lengan panjang itu lebih besar lengan baju Abi Daud, Imam Abi Daud. Sedangkan yang kiri itu lebih kecil. Untuk apa yang besar? Yang besar ini untuk ditaruh kitab. Nah, lalu apa hubungannya? Beliau menganggap bahwa yang kiri itu tidak perlu, sehingga kita akan dianggap boros ketika memakai pakaian yang lebih besar yang tidak ada manfaatnya. Jadi beliau mengecilkan. Jadi yang ini, yang sebelah kiri kecil, sedangkan yang kanan beliau besarkan untuk menaruh kitab. Begitu mulianya imam hadis, sudah mampu hafal hadis, wara, dipuji oleh ulama, kitabnya berkembang sampai sekarang. Kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tempatkan beliau di surganya seperti pendapat para ulama. Imam Abi Daud hidup di dunia ini untuk fikih, untuk penyusunan kitab, sedangkan hidup di akhirat beliau disediakan untuk surga. Itu pendapat para ulama. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan, karena saya juga sudah memperbaiki, insyaallah akan segera saya perbaiki makalah saya ini. Nah, ini makalahnya. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.